Halo sore, apa kabar teman-teman? Sore ini sedikit apa ya, memenuhi permintaan dari teman kita yang menginginkan untuk membahas terkait dengan apakah depot itu boleh ya mensuplai air ke pelanggan, gitu ya. Oke, jadi gini ya teman-teman ya, boleh dan tidaknya itu sebetulnya juga ada faktornya. Mungkin kalau misalnya kita nggak diperbolehkan untuk suplai ke pelanggan itu, kalau mungkin tidak ada kejelasan. Nah, ini saya coba cari-cari peraturan, cari-cari baca-baca tuh saya belum ketemu ya. Mungkin kalau teman-teman ada informasi terkait dengan peraturan ini, silahkan share. Nanti kita bisa pelajari bersama-sama ya. Tapi selama saya coba buka-buka peraturan ya, apakah boleh depot air minum itu mensuplai airnya ke pelanggan? Itu selama ini nggak ada aturan yang jelas larangan untuk mensuplai produknya ke pelanggan. Ya, nah tentu saja kita sendiri sebagai pelaku depot itu juga harus ngerti etika bisnis itu seperti apa. Misalnya gini, kita harus ada kepastian ya ke pelanggan bahwa pelanggan itu nggak ada ragu-ragu kalau air yang kita antarkan itu memang air produksi dari depot kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelanggan itu jangan sampai dikecoh atau disamarkan dengan seolah-olah air kita itu air yang asli. Ya, ini jangan sampai. Ini yang akan jadi masalah. Ya, jadi menurut saya yang penting kita transparan, apa yang kita kirimkan ke pelanggan itu ya pelanggan sudah tahu bahwa air yang kita antar itu adalah air produksi dari depot kita. Itu pertama. Kita menggunakan merek sendiri kalau memang menggunakan merek. Tapi kalau menggunakan galon yang ada di pasaran, ya saya rasa juga nggak masalah, asalkan kita tidak menyatakan bahwa air kita itu air produk yang sesuai dengan label. Itu kita salah. Tapi kalau misalnya kita boleh menggunakan galon yang dengan merek orang lain, tapi kita juga harus memastikan bahwa ada kejelasan, ada keterangan dalam bentuk apa, misalnya dalam bentuk kupon, nah ya, dalam bentuk kupon atau dalam bentuk segel yang berbeda, gitu ya, atau tutup yang berbeda dari aslinya. Itu juga salah satu cara untuk memastikan ke pelanggan bahwa itu adalah air isi ulang, bukan air asli. Nah, kalau kita buat tutupnya mirip-mirip dengan yang asli, segelnya juga mirip-mirip dengan yang asli, ini yang saya rasa tidak dibenarkan. Ya, artinya itu seolah-olah kita mengelabui pelanggan kita, seolah-olah kita jual produk yang asli. Lah ini kita kena masalah, itu nggak diperbolehkan seperti itu. Ya, jadi saya rasa kalau misalnya yang kita antar itu memang sesuai dengan produk kita dan itu memang produk kita, ya. Kalaupun misalnya ada pertanyaan, Pak, kan pakai galon merek orang lain, Pak, ya nggak masalah. Itu juga nggak ada aturan karena galon yang ada di pasaran itu sifatnya bukan pinjam ya, tapi itu milik kita. Ya kalau mau kita isi apa aja ya silahkan, nggak masalah. Ya sekali lagi asalkan tidak ada niatan untuk memasukkan, itu aja yang penting. Ya, tapi kalau sudah ada niatan untuk memasukkan, misalnya ya kayak contohnya nih ya, tutupnya dibuat mirip, ya, terus kemudian segelnya dibuat mirip, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau sudah misalnya tutup aslinya itu biru kita kasih yang merah, atau aslinya merah kita kasih yang kuning atau yang biru atau yang macam-macam, itu saya rasa nggak masalah ya, nggak masalah karena itu kemasan memang beredar di pasaran dan itu meskipun mereknya merek yang punya hak merek, tapi itu sebetulnya kan barang sudah dilepas di pasar dan milik orang, ya, milik konsumen. Jadi mau dipakai untuk apa saja saya rasa nggak masalah, asal ya tadi
kita nggak punya niatan untuk memasukkan produknya. Itu yang etika yang paling baik menurut saya ya. Karena selama ini belum ada aturan ya, kecuali kalau misalnya ada aturan yang jelas terkait dengan peredaran kemasan seperti itu yang nggak boleh diperbolehkan, ya itu lain cerita. Dan kalau misalnya itu nanti ada peraturan seperti itu, ya mau tidak mau kita sebagai pelaku depot itu harus mengikuti. Ya, kita nggak bisa melanggar atau menabrak aturan yang memang sudah dibuat oleh pemerintah, itu yang nggak boleh. Ya tetap aja selama kita belum ada peraturan, asal etika bisnis kita itu masih ada, tidak punya niatan untuk memasukkan produk orang lain, ya itu saya rasa ya sah-sah saja, boleh-boleh saja ya. Kecuali kalau memang sudah ada aturan baru yang mengatur itu, ya nanti kita coba ikuti ya. Cuman selama ini saya belum dapat referensi atau peraturan-peraturan yang mengatakan itu ya. Mungkin sekali lagi kalau teman-teman sudah ada atau pernah baca aturan seperti itu, dengan senang hati silahkan tuliskan komennya, linknya di mana, nanti coba kita bahas kembali dan kita berusaha untuk mengikuti peraturan yang ada ya. Kita berusaha untuk mengikuti peraturan yang ada. Sekali lagi, kita jangan sekali-sekali menabrak peraturan yang sudah ada, karena nanti akan ketemu masalah dengan peraturan. Hingga yang baik, ya kita produksi yang baik, melayani masyarakat yang baik, dengan jujur, ya dengan buat produk sebaik-baiknya, produk sebagus-bagusnya, tanpa harus menjelekkan orang lain, tanpa harus menjelekkan produk orang lain. Ya, itu saya rasa itu yang paling baik ya. Kita sama-sama cari nafkah ya, cari yang aman-aman saja. Saya rasa itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjawab pertanyaan dari rekan kita ya. Makasih, jangan lupa like, komen, subscribe di channel ini ya, sehingga channel ini menjadi channel yang berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan harapannya channel ini jadi rujukan untuk bahan diskusi dari teman-teman kita sebagai pelaku depot. Makasih, selamat sore, selamat beraktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan.